Halo, selamat malam. Ini ada Bos Danu ya dari Denpasar. Nah, saya juga dari Bali kebetulan. Kalau yang belum tahu ya, saya juga dari Bali. Jadi satu kampung halaman. Nah, ini Bos Minggus. Minggus tuh singkatan tuh kayaknya. Singkatan dari apa itu? Koming ya biasanya ya. Kalau orang Bali itu komang. Komang apa koming gitu biasanya. Ada mingnya. Minggus. Sama-sama dari Bali. Ini banyak yang dari Bali nggak nih? Oh, karena lahirnya di hari Minggu. Oke, siap. Minggus. Oke, ini udah jam 7.13, nah lewat 1 menit. Jadi kita langsung aja ke materi pembahasan. Kita fokus sharing dulu. Jadi saya akan mute mic-nya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan nanti bisa lewat kolom chat langsung ya. Oke. Jadi sekali lagi sebelum mulai pembahasan, perkenalkan nama saya Ade. Jadi di grup trading manual untuk analisa, signal, dan edukasi nanti akan lebih sering sharingnya sama saya. Kalau yang belum kenal ya, salam kenal, selamat malam. Jadi sekarang kita mulai masuk ke materi pembahasan. Yang mau kita bahas malam hari ini adalah seputaran mengenal dunia trading. Nah, mungkin bahkan nanti ada kalau ada materi-materi yang mungkin teman-teman udah bisa trading, udah bisa analisa tapi nggak ngerti basicnya. Nah, nanti kita bisa sharing malam hari ini. Oke, mengenal dunia trading. Mungkin ada yang belum tahu apa sih itu trading forex. Bahkan banyak sekali teman-teman yang chat ke saya ya, yang baru mau join grup chat ke saya, mereka bingung trading forex itu apa. Nah, pingin mulai trading tapi nggak ngerti trading itu apa. Jadi pada dasarnya trading itu kegiatan jual beli atau pertukaran. Itu yang namanya trading. Sementara yang dimaksud forex di sini adalah instrumennya. Forex itu singkatan dari foreign exchange, yang artinya pertukaran mata uang. Nah, sehingga yang dimaksud trading forex di sini adalah kita jual beli mata uang dari seluruh dunia. Nggak cuman USD IDR, nggak cuman dari rupiah ke dolar Amerika. Yang kita perjualbelikan, perdagangkan di sini bisa dari euro, bisa dari GBP itu Great British Pound Sterling. Nah, itu punya Inggris. Bisa dari New Zealand Dollar. Jadi macam-macam ya mata uangnya, tidak terbatas USD dan IDR aja. Lalu banyak juga yang bingung. Walaupun ini basic tapi saya bahas, bedanya apa sih dengan mungkin yang namanya trading option ya. Trading option itu ada banyak juga. Ada binary option, ada binomo, ada IQ option, ada apa lagi ya, ada banyak lah. Itu termasuk trading option. Dan trading option dengan trading forex itu berbeda. Itu nggak sama. Nah, ini kalau teman-teman yang masih bingung, mungkin bisa ditanyakan bedanya di mana, apa yang membedakan apa ya. Jadi poinnya yang membedakan di trading forex itu kita tidak dibatasi waktu. Jadi sepemahaman saya di trading option itu kita istilahnya apa ya, ngebet atau nebak harga akan naik atau akan turun dalam jangka waktu tertentu. Dan transaksi kita itu dibatasi dalam jangka waktu tersebut. Itu di trading option. Tapi di trading forex
itu tidak dibatasi waktu. Kita mau transaksi hari ini, kita mau buy euro USD misalkan, kita mau transaksinya sampai 1 tahun kemudian pun, ekstrimnya 1 tahun kemudian pun kita baru close transaksi, itu nggak masalah. Itu di trading forex. Jadi berbeda ya. Trading option dan trading forex itu berbeda. Kalau di trading forex itu kita mengenal yang namanya buy atau sell. Buy atau sell, sementara kalau di trading option itu mungkin lebih familiarnya dengan call atau put biasanya. Itu jadi berbeda. Dan berbeda lagi dengan yang namanya trading saham. Nah, jadi yang membedakan apa dengan trading saham? Pertama yang membedakan itu arah transaksinya. Kalau di forex nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi kalau di forex itu kita bisa melakukan transaksi buy, kita bisa transaksi buy dan kita profit. Kita juga bisa melakukan transaksi sell untuk meraih profit. Sementara kalau di trading saham, kita harus melakukan transaksi buy terlebih dahulu. Buy di harga rendah, harga bergerak naik, baru kita bisa melakukan sell saham tersebut, sehingga kita meraih keuntungan dari selisih harga. Sementara kita tidak bisa melakukan transaksi sell sebelum kita punya saham tersebut, atau sebelumnya kita belum beli saham tapi mau transaksi sell, itu nggak bisa. Tapi di forex kita bisa langsung melakukan transaksi buy maupun sell. Nanti detailnya saya akan jelaskan nanti ya di slide berikutnya. Jadi perbedaannya itu. Dan di saham pun itu ada waktu-waktu tertentu untuk tradingnya, tidak 24 jam bisa trading. Lalu apalagi itu poin-poin utama yang membedakan. Dan instrumen yang ditradingkan pun pastinya berbeda. Kalau di forex kita biasanya tradingnya mata uang, mata uang atau bisa emas atau komoditi. Sementara kalau di trading saham itu yang kita perjualbelikan adalah nilai aset dari suatu perusahaan. Begitu. Nah, mungkin dari slide pertama ini ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung atau masih penasaran, masih belum terjawab bedanya trading forex atau trading saham dengan trading option itu apa? Itu berbeda ya, tidak sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Banyak yang baru join juga, mungkin yang baru join mau langsung tanya silahkan. Gak apa-apa, kita sharing santai aja malam hari ini ya. Kalau mau tanya silahkan disampaikan aja. Oke, karena nggak ada sambil saya lanjut. Selanjutnya pelaku pasar. Nah, tadi kita sudah bahas trading forex itu seperti apa ya, bedanya dengan trading option apa, bedanya dengan trading saham apa. Selanjutnya kita bahas pelaku pasarnya. Nah, di market forex itu siapa aja sih yang melakukan transaksi jual beli? Jadi dari hierarki marketnya itu ada 5 tahapan seperti ini ya. Yang paling atas itu paling banyak melakukan transaksi jual beli mata uang. Itu adalah bank-bank besar. Atau kita nyebutnya major bank. Bank-bank besar itu seperti banyak ya, bank USB, terus ada Bank Morgan, terus apalagi? Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak bank-bank besar ini contohnya apa aja? Sambil saya mengingat-ingat lagi ya. Saya nggak hafal persis. Nah, JP Morgan ya tadi ini Bank Morgan yang saya maksud JP Morgan. Ya benar, Citibank. Nah, Bos Chandra ini tahu nih, Citibank. Maksudnya Fed itu apa ya, Bos Krista Wisnu itu? Itu ya, jadi bank-bank besar itu yang mendominasi transaksi
Di market forex, dia paling atas, dia menduduki transaksi terbesar. Lalu di bawahnya itu ada yang biasa disingkat ECB. EBS ya, EBS. Jadi Electronic Brokering Service. Atau ini sederhananya sebenarnya EBS dan Reuters itu merupakan platform trading. Jadi bank-bank besar membuat suatu platform trading di sebelah dengan EBS ini. Jadi Electronic Brokering Service. Ini perantara bank-bank besar dalam melakukan transaksi. Bisa EBS atau yang rivalnya EBS ini ada Reuters Dealing 3000 Spot Machine. Ini platform trading yang platform trading awal yang ada di market forex. Kalau saya nggak salah ingat ini dari tahun 1999. Ini dari tahun 2000-an lah, awal 2000-an. Lalu di bawahnya lagi ada medium dan small bank. Nah, bank-bank pemerintah itu masuknya ke small bank. Walaupun ketentuan dari bank-bank pemerintah, bank-bank negara, salah satunya BI juga, itu pengaruhnya terhadap pergerakan harga itu besar. Tapi secara nominal transaksi itu masih kalah besar dengan major bank. Sehingga masuknya itu ke small bank ya, ke hierarki yang ketiga. Di bawahnya lagi itu bisa kita sebut disitulah tempat broker. Di sana ada perusahaan-perusahaan kecil, salah satunya broker juga. Di bawahnya lagi itu adalah trader, atau bisa saya sebut ya kita sebagai trader atau retail trader itu posisinya paling bawah. Nah, jadi dalam melakukan transaksi trading itu kita ke broker dulu. Jadi broker tempatnya di sini ya. Kita paling bawah ke broker, nanti broker itu ke platform trading, baru nanti transaksi kita bisa saya bilang transaksi kita dilempar ke bank-bank besar ini. Seperti itu. Jadi urutannya transaksi kita diproses oleh broker. Jadi kita buat akun untuk bisa trading, kita buat akun trading dulu di broker. Nanti broker ini yang menyalurkan transaksi kita ke bank-bank besar seperti itu. Jadi yang belum tahu prosesnya kurang lebih seperti itu di trading forex. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, ini Bos Chandra ini nyebutnya lengkap nih. Saya nggak begitu hafal ya bank-banknya apa aja. Ada bener nih, ada Bank of America, ASBC. Oh, maksudnya Fed ini ya, the Fed itu ya, Bank Amerika juga. Cuman itu bank negaranya. Fed. Itu untuk pelaku pasarnya. Ada yang mau ditanyakan? XM masuknya di sini. Nah, di dua dari bawah ya, dia masuknya ke perusahaan-perusahaan kecil. Jadi tidak nominal transaksinya tidak sebesar bank-bank major bank maupun small bank. XM itu termasuk salah satu broker juga. XM itu kan namanya ya. Jadi yang belum tahu XM itu nama broker. Seperti itu. Oke, sambil lanjut ya. Karena tidak ada pertanyaan sampai sini. Kita lanjut ke jump trading. Nah, kalau trading forex ya, jadi yang belum tahu, trading forex itu bisa dilakukan 24 jam selama 5 hari. Jadi dari Senin pagi sampai
Sabtu subuh ya, Sabtu pagi itu kita bisa open transaksi kapanpun. Mau jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi itu kita bisa open transaksi. Nah, yang kenapa kok bisa 24 jam itu karena ada sesi-sesi Baban Dunia itu bukanya silih berganti. Ada sesi Asia itu dari jam 5 sampai jam 4 sore ya. Itu sesi Asia dimulai. Itu yang pagi hari, lalu masuk ke siang hari sampai malam hari ada London. Sesi London itu bukanya dari jam 1 siang sampai jam 10 malam ya, jam 10 malam. Nah, yang biasanya paling ditunggu-tunggu karena efeknya biasanya market Euro USD, market-market di major pair itu geraknya sensitif itu di jam mulai jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Biasanya trader-trader yang sering transaksinya di gold, di Euro USD, GBP USD itu kebanyakan masuknya di sesi-sesi Amerika di jam mulai jam 8 malam ya, jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Itu. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kok bisa 24 jam, karena marketnya buka terus silih berganti. Dari pagi hari sesi Asia, London sampai Amerika. Begitu. Enggak kayak trading saham yang cuman jam-jaman, di jam kerja tok baru kita bisa melakukan transaksi, sementara di jam malam bukan jam kerja atau di pagi hari subuh ya, itu kita nggak bisa melakukan transaksi karena nggak ada yang istilahnya marketnya nggak buka, perusahaannya nggak buka. Beda dengan trading forex yang bisa 24 jam. Itu ya. Ini untuk jam tradingnya 24 jam. Lalu selanjutnya ini yang tadi saya mau jelaskan lebih detail. Peluang dan arah transaksi di trading forex itu kita bisa melakukan transaksi dua arah. Kita bisa melakukan transaksi buy. Nah, ketika harga naik, jadi kita buy di harga rendah, ketika harga naik makin tinggi, kita bisa close transaksi kita sehingga kita bisa meraih profit. Begitu juga dengan transaksi sell. Kita bisa melakukan transaksi sell ketika harga sedang tinggi. Lalu ketika harga bergerak turun, nah dari selisih harga tersebut kita juga bisa meraih keuntungan, meraih profit. Ilustrasinya seperti yang ada di PowerPoint di layar saya ya. Ilustrasinya demikian. Biasanya sih banyak yang bingung di sini. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan untuk peluang dan arah transaksi, atau udah pada ngerti nih ilustrasinya. Jadi kita bisa meraih profit dari buy maupun dari transaksi sell. Nah, ini pertanyaan bagus. Nanti akan saya bahas juga nih. Ini kan kita baru bahas basic-basic dulu. Biar yang baru mulai trading itu paling nggak ada gambaran. Mereka mengerti yang maksud trading forex itu seperti apa, kenapa kok bisa transaksi 24 jam dari Senin sampai Sabtu pagi, terus kenapa kok bisa kita ambil buy dan sell kok bisa untung. Itu nanti saya singgung ya untuk masalah fundamental. Oke, saya lanjut lagi ya. Di selanjutnya ada penjelasan tentang currency pair. Nah, yang mau mulai trading forex atau baru mulai, nanti kalian pasti akan sering menjumpai tampilan seperti ini. Euro, USD, lalu ada angka-angka di sini. Nah, transaksi di trading forex itu tampilannya seperti ini, akan seperti ini tampilan awalnya. Ini yang disebut currency pair.
dan angka-angka di kanan dari currency pair itu disebutnya adalah quotes. Itu adalah harga jual dan harga beli. Jadi kita kalau mau tahu harga jual dan harga beli dari Euro USD, ya lihatlah angka di sebelah kanannya. Nih, jadi saya jelaskan satu persatu. Currency pair itu adalah pasangan mata uang. Dalam currency pair itu dibagi menjadi tiga jenis ya. Yang pertama ada namanya major currency pair. Yang disebut major currency pair itu adalah pasangan mata uang major yang dipasangkan terhadap USD. Contohnya Euro USD, terus ada USD CHF, ada GBP USD, ada USD JPY, itu masuknya ke major currency pair. Nah nanti mungkin teman-teman yang belum tahu, di major currency pair itu dibagi jadi dua jenis lagi. Jadi major currency pair itu selama pasangan mata uangnya ada mata uang USD-nya dan dipasangkan dengan mata uang major, itu termasuknya ke major currency pair ya. Nah, di major currency pair itu dibagi jadi dua lagi. Yang pertama itu ada yang namanya direct currency pair. Direct. Dan yang kedua indirect. Nah, ini direct dan indirect. Jadi direct yang dimaksud di sini adalah pair-pair yang susunannya itu base currency-nya itu non USD, sementara counter currency-nya USD. Contohnya Euro USD, GBP USD, itu masuknya ke direct major currency pair. Pair-pair yang susunan currency pair-nya seperti ini ya. Nah, XXX di sini itu bisa jadi pair apapun, bisa jadi GBP, bisa jadi Euro USD, bisa jadi AUD USD, itu masuknya ke direct major currency pair. Lalu satunya yang indirect itu pair-pair yang susunan currency pair-nya itu USD, base currency-nya itu adalah USD, sementara counter currency-nya itu pair lain. Nah, ini contohnya USD JPY, lalu ada apa lagi ya? Ada USD JPY, ada USD CHF, itu masuknya ke indirect currency pair. Nah, kenapa kita perlu tahu bedanya direct dan indirect? Ini nanti mempengaruhi di perhitungan profitnya, perhitungan kenapa kok gerak 1 pip atau 1 poin kita profitnya kok enggak $1. Mungkin banyak juga ya yang bingung. Selama saya sharing itu banyak juga yang bingung dan nganggapnya brokernya yang curang. Jadi kita pasang, misalkan nih kita beli 1 lot, harga naik 1 poin, normalnya kalau yang direct pair ya, yang direct pair itu kita beli 1 lot di akun standar, harga naik 1 poin ya profitnya $1. Tapi ketika trading di cross currency pair misalkan atau di indirect pair, naik 1 poin profitnya nggak $1. Mereka bingung dan bahkan menyalahkan brokernya, wah ini curang, ini nggak benar segala macam. Nah, padahal ada perhitungannya. Padahal ya bisa saya bilang mereka belum mengerti perhitungannya, tapi udah terburu-buru menyalahkan gitu. Ini perlu diketahui. Ini ada direct dan indirect. Lalu ada lagi setelah major currency pair itu ada lagi cross currency pair. Kalau cross currency pair itu pasangan mata uang yang non USD tapi masih masuk ke major pair. Jadi major pair itu bukan cuma USD ya, mata uang dari negara-negara yang sudah maju dan
pertumbuhan ekonominya stabil itu masuk ke major pair. Jadi mata uang tersebut sering ditransaksikan. Masuknya itu ke major pair. Nah, yang major currency pair itu major pair, mata uang major yang ditransaksikan terhadap USD. Sementara cross currency pair itu mata uang major yang tidak ada USD-nya. Jadi tidak ditransaksikan terhadap USD. Contohnya, nah contohnya mungkin teman-teman bisa nulis di kolom komentar nih, contohnya apa aja. Ada yang bisa bantu saya mungkin sharing di kolom komentar. Contoh dari cross currency pair itu apa aja? Oke, ini udah ada yang jawab. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Tunggu jawaban teman-teman yang lainnya dulu. Ada yang mau bantu jawab lagi? Nah, oke. Udah ada 2 orang yang jawab. Kok jawabnya XAU USD semua ini? Pair favorit ya? Nah ini, oke. Udah ada jawaban keempat ya. Jawaban dari Bos Nirwan Sukmajati. Itu benar. GBP JPY itu salah satunya. Nah ini ada dari Dwi Kuncoro, Euro JPY. Itu juga iya. Jadi yang termasuk ke cross currency pair itu yang non USD. Tapi masih masuk ke daftar mata uang major. Euro JPY, Euro GBP, Bos Silvi ini benar ya. Euro GBP, CHF JPY, CAD JPY. Nah, pokoknya tanpa USD benar. Itu masuknya ke cross currency pair. Kalau yang ada USD-nya itu masuknya ke major currency pair. Oke? Ini nanti kita perlu tahu ini ntar pengaruhnya di perhitungan PIP-nya ya. Perhitungan profitnya. Nah, lalu ada lagi jenis yang ketiga. Mungkin ini jarang dibahas. Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu. Ada yang namanya exotic pair. Exotic currency pair. Itu adalah pasangan mata uang. Pasangan mata uang yang dipasangkan dengan mata uang dari negara yang sedang berkembang. Yang mana pertumbuhan ekonominya itu masih belum stabil. Contohnya itu ada di IDR itu termasuk negara berkembang ya, termasuk ke exotic pair. Terus ada ya ini Euro DKK. Nah, itu singkatan dari pasangan mata uangnya, itu juga termasuk exotic pair. Biasanya, nah kenapa kok exotic pair jarang disinggung? Biasanya selisih antara harga jual dan harga belinya itu tinggi. Selisih antara harga bid dan ask-nya itu tinggi. Kalau di Euro USD mungkin selisihnya cuman 10 poin, bahkan ada yang 5 poin, 15 poin. Jadi selisihnya cuman 15 poin kurang. Sementara kalau exotic pair itu bisa ribuan poin. Bisa ratusan bahkan ribuan poin. Jadi selisih antara harga jual dan harga beli itu kita nyebutnya spread. Spreadnya itu bisa tinggi banget. Karena itu jarang ditradingkan. Ya, yang exotic pair jarang disebut, jarang ditradingkan. Nah, seperti itu. Ini untuk currency pair ya. Nah, ini susah TP berarti, bukan hanya susah TP. Untuk mendapat profit itu kita harus melewati selisih harga jual dan harga beli. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Dari open transaksi pertama, nah pengaruhnya spread lebar, spread rendah itu seperti apa sih? Nanti akan saya bahas ya. Jadi teman-teman bisa tahu. Yang jelas, untuk kita bisa meraih profit, itu kita perlu menempuh jarak spread dulu. Contohnya ini kita beli Euro USD ya di harga 1.3000. Nah, untuk bisa profit itu kita perlu menempuh jarak 20 poin.
ini selisihnya itu namanya spread. Selama geraknya belum naik 20 poin karena kita buy, jadi profitnya kalau harga naik ya. Ini saya contohkan, kalau misalkan kita mau meraih profit, ya minimal harga harus bergerak 20 poin dulu. Kalau belum gerak naik 20 poin, kondisi transaksi kita pasti masih minus. Nggak mungkin dalam kondisi profit ya. Seperti itu. Nah ini ada yang korban spread. Spread terlalu tinggi itu termasuk ke salah satu ini exotic pair juga. Kita tidak ngerti namanya spread, tidak perhatikan pair yang ingin kita transaksikan, sehingga apa? Sehingga ya itu tadi korban spread. Nah, spreadnya terlalu tinggi. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan disampaikan kalau mulai bingung-bingung nih di sini. Sebelum nanti tambah bingung lagi. Nah. Sambil istirahat dulu ya, saya minum dulu. Nah, sorry, tadi saya ambil minum bentar. Perhitungan pipsnya seperti apa ini? Ada yang tanya ini. Terus nanti akan saya singgung ya. Perhitungan pipsnya seperti apa. Terus apakah fee jual beli sudah dimasukkan ke dalam spread juga seperti kalau kita trading saham? Nah ini pertanyaan bagus dari Bos Fatwa. Itu tergantung brokernya. Ada yang spreadnya agak tinggi, tapi nggak ada komisi. Nah, ada yang spreadnya rendah, tapi ada komisinya. Itu sebenarnya sama aja sih. Ya plus minus saja, kita terbiasanya trading dengan komisi atau tanpa komisi. Saya yakin nggak ada broker yang sejauh ini yang saya ketahui nggak ada broker yang spreadnya rendah banget, tapi tanpa komisi. Lah itu malah mencurigakan kalau menurut saya. Itu seperti itu ya, Bos Fatwa. Terus, nah apakah kita perlu memperhatikan jam-jam trading, misal open posisi pagi hari atau sore hari? Nah, untuk jam trading tadi udah saya bahas. Kita mundur dikit, nggak masalah, mundur dikit. Ini sesi atau jam-jam trading negara-negara tertentu ya. Yang pagi hari itu sesi Asia. Terus ada siang sampai malam ada London, dan malam hari itu Amerika. Nah, kalau ditanya apakah harus di pagi hari, sore hari, atau malam hari? Kalau saya pribadi, kapanpun ada peluang kita mau entry itu nggak masalah. Nah, efeknya sesi-sesi ini ke market itu seperti apa sih? Efeknya itu adalah mata uang dari negara terkait. Contohnya di pagi hari nih, kan ada Sydney dan Tokyo. Nah, mata uang Australia dan Japan yen, pasangan mata uang yang ada Japan yen dan Australia dolarnya itu akan lebih fluktuatif di sesi-sesi mereka. Bukan berarti setelah sesi mereka selesai, market nggak gerak atau market jadi pelan banget. Itu nggak gitu juga. Cuman pergerakan harganya itu akan lebih fluktuatif ketika sesi-sesi tersebut sedang berlangsung. Contohnya di mata uang USD, ada Euro USD, GBP USD, USD JPY, itu akan bergerak lebih agresif di jam-jam sesi Amerika atau sesi New York di sini. Di jam-jam tersebut pergerakan harga akan lebih fluktuatif seperti itu. Itu ya dari Bos Frankie. Jadi nggak masalah kita mau tradingnya di jam-jam tertentu, atau kita mau perhatikan jam-jam di sesi-sesi ini. Kita mau fokus tradingnya mau di Australia dolar, ya kita fokusnya di pagi hari, bisa seperti itu.
terus tanya untuk melihat news. Nanti saya akan singgung untuk lihat news. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah sampai ini ya, sampai currency pair, pasangan mata uang. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut. Nah, profitnya gimana? Tadi ada yang tanya. Ini dia perhitungannya. Ini perhitungannya kalau sorry ini kebalik ya. Belum saya benerin. Nah, yang direct pair ini termasuk Euro USD yang tadi kita sebut, Euro USD, GBP USD, AUD USD, itu masuknya ke direct pair. Perhitungan profitnya itu sederhana, tinggal lot size-nya, jadi volume tradingnya berapa, tinggal dikali jumlah poinnya. Tick size-nya itu berapa, lalu pergerakannya berapa, pergerakan atau selisih dari harga open kita ke running profitnya itu berapa, tinggal kita kalikan saja. Contohnya nanti contohnya di akhir akan kita ngitung bareng, kita nyoba hitung bareng. Tapi rumusnya seperti ini. Nah, saya sampaikan ini karena saya rasa untuk yang baru mau mulai trading itu cukup penting ya. Karena ada beberapa teman-teman yang mereka protes ketika naik 1 poin, tapi kok perolehan profitnya nggak 1 poin, nggak $1 gitu. Karena ada perhitungannya tersendiri di sini. Tapi sederhananya itu perhitungannya adalah volume tradingnya berapa dikali selisih atau pergerakan harganya berapa, seperti itu ya. Ini untuk perhitungan profitnya, ada rumusnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya sebelum masuk ke market itu kita mengenal yang namanya analisa. Nah, analisa itu ada dua. Ini ada dua jenis. Yang pertama teknikal, yang kedua fundamental. Analisa teknikal itu adalah analisa yang berfokus pada pergerakan harga di market. Pada chart candlestick, ada line chart, ada bar chart. Nah, itu analisa yang kita lakukan di platform trading kita. Itu disebut analisa teknikal. Berfokusnya itu pada area-area support and resistance. Nah, kalau teman-teman ada yang belum tahu support resistance itu apa, support itu level-level bawah atau level-level di mana potensi harga itu akan memantul naik setelah menyentuh level tersebut. Ini kita bisa sebut level support. Di level support ini, supply akan lebih rendah daripada demand. Nah, jadi kalau ada yang mengaitkan support resisten ini dengan hukum supply demand, itu kaitannya kuat. Karena ketika supply-nya lebih, bentar saya tulis sekalian ya. Ketika supply lebih tinggi dari demand, jadi supply itu stok ketersediaan barang atau stok barang, supply, demand itu permintaannya. Ketika supply-nya lebih tinggi daripada demand, maka harga akan bergerak turun. Nah, di teknikalnya atau bahasa teknikalnya itu biasa kita sebut namanya resisten. Di level-level inilah supply lebih besar daripada demand, di level resisten. Lalu ada level-level di mana supply-nya lebih rendah dari demand.
Nah, di level inilah support terbentuk. Nah, jadi itu. Ini teman-teman yang belum tahu, nggak sengaja kehapus ya. Supply and demand itu kaitannya kuat dengan support resisten. Seperti ini ilustrasinya. Karena banyak yang bingung juga, saya singgung di sini karena banyak yang bingung. Teknik supply and demand itu seperti apa sih? Terus bedanya dengan nyari support resisten itu seperti apa? Sebenarnya nggak ada bedanya, karena ini saling berketerkaitan gitu. Ada yang nyebutnya level resisten ini sebagai area supply, karena supply-nya lebih besar dari demand, itu nggak masalah. Ada yang level support nyebutnya sebagai level area atau area demand, karena demand-nya lebih besar daripada supply sehingga harga naik ya, itu nggak masalah juga. Nah, jadi analisa teknikal itu fokusnya ke pergerakan harga seperti ini, nyari support resisten. Nah, ini ilustrasinya bagus nih, perumpamaannya bagus. Support itu sebagai lantainya, resisten sebagai atapnya. Seperti itu. Nah, lalu analisa lainnya selain analisa teknikal itu ada yang namanya analisa fundamental. Untuk analisa fundamental itu adalah analisa yang berfokus ke data-data ekonomi. Nah, tadi ada yang tanya, gimana pengaruhnya? Tentu saja data-data ekonomi itu berpengaruh. Contohnya, ada pemotongan suku bunga. Tentunya akan berpengaruh ke supply and demand dari mata uang tersebut. Sehingga apa? Sehingga ya pergerakan harga pasti akan berpengaruh juga. Untuk analisanya, saya sendiri itu fokusnya tidak ke analisa fundamental. Karena apa? Karena faktor yang perlu kita perhatikan itu banyak banget. Dan lagi akses kita sebenarnya terbatas. Kita tidak benar bisa mengakses data-data ekonomi penting yang sebenarnya data-data tersebutlah yang benar-benar bisa memberi efek besar ke pergerakan harga di market. Lalu data-data fundamental ini tidak hanya sebatas data-data ekonomi ya. Isu-isu politik, terus ada virus, itu juga termasuk ke fundamental. Kita analisa, contohnya ini sebelum virus corona ini meluas, itu pasti ada trader-trader profesional yang udah memperkirakan ini virus berbahaya segala macam dan bisa berakibat penurunan ekonomi. Nah, trader-trader tersebutlah melakukan yang namanya analisa fundamental. Dari adanya virus yang potensi menyebar luas, nah sebelum menyebar luas tersebut, trader-trader ini udah melakukan analisa. Dianalisa potensinya seperti apa, efeknya ke ekonomi seperti apa, sehingga dia baru masuk ke market. Nah, ini analisa berdasarkan fundamental. Jadi fokusnya tidak pada pergerakan harga di market, tapi fokusnya ke data-data yang dirilis oleh pemerintahan terkait tentang entah itu tentang virus, tentang jumlah pertumbuhan ekonomi, entah itu nanti tentang statement-statement pemerintahan, statementnya Donald Trump lah. Donald Trump nge-tweet, terus harga jadi bergejolak lah, itu kan karena apa? Karena dianalisa dari fundamental itu bisa memberi efek besar sehingga entah itu berefek naik atau turun, tapi efeknya dilihat dari analisator itu potensinya di market itu besar, itu analisanya demikian. Jadi dari statement pemerintahan ya,
data-data ekonomi itu analisa fundamental, dan untuk analisanya memang nggak gampang karena itu tadi banyak sekali faktornya dan akses kita untuk ke situ terbatas. Nah, yang paling mudah diakses kalau mau lihat fundamental itu bisa lihat yang namanya kalender ekonomi. Salah satu jasa kalender ekonomi atau layanan kalender ekonomi itu yang cukup bagus itu bisa teman-teman bisa akses forexfactory.com. Nih, saya coba buka ya, forexfactory.com. Udah kelihatan belum nih? Nah, kalender ekonomi seperti ini. Kalau mau analisa fundamental ya, data-data ekonomi ini yang kita analisa. Apakah pertumbuhan ekonominya membaik atau memburuk, dan dari sinilah kita bisa memprediksi atau melakukan forecasting kemana harga akan bergerak. Seperti itu untuk analisa fundamental. Oke, kita balik ke ini ya, Forex Factory yang tadi tanya, bisa ke Forex Factory atau investing. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Bos Fatwa. Fundamental Forex keluarnya berapa lama? Dan dalam satuan waktu periksanya di mana? Meriksanya tadi di Forex Factory. Kalau keluarnya berapa lama itu tiap bulan, dalam 1 bulan, dalam 30 hari, itu keluarnya bermacam-macam. Bisa hari ini, bisa besok, tergantung rilis data ekonominya. Contohnya hari ini ada data ekonomi tentang peningkatan jumlah bangunan baru. Nah, itu bisa berefek ke market juga. Contohnya di data ekonomi tersebut terlihat datanya mengalami kenaikan. Nah, kita analisa, kita lihat dari fundamentalnya, dari jumlah pembangunannya itu mengalami kenaikan. Kita bisa melakukan prediksi atau melakukan analisa atau forecasting. Kalau jumlah pembangunannya naik, berarti potensi ekonomi negara tersebut akan naik juga. Nah, itu salah satu contoh analisanya. Tapi tentunya tidak sesederhana itu ya. Jumlah pembangunannya naik, tapi jumlah pertumbuhan ada yang namanya gross GDP ya, GDP-nya turun, itu nanti belum tentu harga akan naik. Jadi memang kalau fundamental jujur saya nggak menguasai, dan untuk bisa menguasai analisa fundamental itu memang nggak gampang. Kalau menurut saya pribadi lebih gampang analisa teknikal. Nah, karena itu kita kalau di grup trading bareng NS itu kita fokusnya di analisa teknikalnya. Itu ya. Ya, ini dari Bos Dendi nih. Kalau rilis data ekonominya merah, harga bakal naik ya, Bos. Gini, jadi kalau ada rilis data ekonomi merah atau hijau itu menjelaskan bahwa kalau merah itu berarti rilis data ekonominya kondisinya itu aktualnya lebih buruk dari yang diprediksi. Sehingga kalau rilis data ekonominya warnanya merah, itu potensinya mata uang terkait akan melemah. Sebaliknya kalau warnanya hijau, itu berarti aktualnya atau rilis data ekonominya itu hasilnya lebih bagus dari forecastingnya. Yang mana potensinya mata uang dari negara terkait itu akan menguat. Itu ya. Nah, cara mengetahui support resisten yang valid, ini kita bahas basic. Kalau misalkan mau teknikal yang lebih dalam, support resisten yang valid, yang kuat seperti apa, nanti di next meeting, next time kita bahas lebih dalam soal support resisten. Ini ada pertanyaan nih dari Bos Anton ya. Di NS kita entry market pakai TA atau FA? Kalau pakai TA, apakah kita perlu memikirkan news
bertebaran. TAFA ini yang dimaksud mungkin technical analysis sama fundamental analysis ya, bener nggak? Nih Bos Anton. Karena kalau singkatan, oh betul ya, jadi kalau singkatan gini kan takutnya salah paham ya, salah mengerti yang dimaksud. Kalau di NS Trade System itu kita fokusnya hanya di technical analysis. Kalaupun mau memperhatikan fundamental analysis atau kita mau perhatikan kondisi fundamentalnya nggak masalah. Karena kita juga, saya juga sharing soal fundamental. Kita ajarkan, maksudnya fundamental itu seperti apa, potensinya seperti apa, cara bacanya seperti apa. Kenapa kok nanti ada fundamental yang paling sering ditunggu-tunggu itu di awal bulan ya, awal bulan di Jumat pertama, awal minggu. Nah, itu teman-teman nunggu yang namanya ya NFP, sorry, saya ngeblank, barusan saya ngeblank. NFP, jadi NFP itu mengukur tingkat pertumbuhan pekerja yang non pertanian, jadi gitu ya, non pertanian, non pemerintahan. Nah itu diukur tingkat pertumbuhannya seperti apa. Nah dari situ kan kita bisa lihat juga potensinya. Kalau pertumbuhannya meningkat ya kita bisa lihat, oh berarti bagus. Atau pertumbuhannya menurun, oh berarti jelek. Oh berarti USD potensinya akan melemah. Nah lihatnya kalau fundamental dari situ. Nah dan ini benar nih, ada statement dari Bos Anton ya. Yang Bos Anton tahu itu kalau kita memperhatikan rilis data ekonomi atau news, itu biasanya informasi yang kita terima itu delay, benar sekali. Jadi gini, ketika rilis data ekonomi tersebut dirilis ya, rilis data ekonomi tersebut dirilis, maka data yang akan keluar, aktual yang akan keluar itu adalah apa? Adalah rekap dari yang sudah berlangsung. Nah, jadi direkap data-datanya, ada pertumbuhan, ada kenaikan, ada penurunan, sehingga saat aktualnya dirilis, kita dapatlah angka aktual yang mana mencerminkan dari kondisi perekonomiannya udah lewat. Itu. Jadi yang benar-benar mencerminkan kondisi market saat itu ya pergerakan harga itu sendiri. Nah, kita bisa tahunya dari analisa teknikal nanti. Sementara kalau rilis data ekonomi ya lebih sering kita telat. Jadi harga sebelumnya udah naik dulu. Nah, cuman ketika NFP itu dirilis, ada banyak kasus juga ketika data-data ekonomi besar dirilis itu efeknya cukup ekstrim di market. Nah, sehingga banyak yang nunggu-nunggu fundamental juga. Tapi efeknya juga tidak bisa kita pastikan. Nggak pasti tiap ada NFP dirilis itu pasti marketnya akan bergerak ekstrim. Pasti akan bergerak range-nya misalkan naik turunnya 5.000 poin. Itu nggak pasti juga. Ada kondisi-kondisi di mana NFP dirilis, tapi bahkan market itu geraknya ya biasa aja. Nah, susahnya fundamental itu di situ. Karena apa? Karena untuk mendapat perkembangan data terkininya itu aksesnya susah, nggak segampang ya kita lihat harga di market, kita analisa. Nggak segampang analisa teknikal. Seperti itu. Nah, biar layarnya nggak terus-terusan di PowerPoint, kita next slide ke platform trading. Nah, jadi platform trading yang kita pakai itu MetaTrader 4. Kita langsung aja nanti masuk ke MetaTrader 4 ya. Stop share dulu. Oke, saya konfirmasi dulu ini layar saya udah di platform MT4 atau belum? Udah di layar chart atau belum? Nah, sudah ya. Nah, jadi saya lanjut lagi. Nah, tadi kan sudah saya singgung untuk urutan di pelaku pasar di pasar forex ya seperti apa. Nah, untuk bisa
transaksi di market forex itu kita pakai yang namanya platform trading. Salah satunya MetaTrader 4. Nah, jadi kalau teman-teman yang tanya, boleh nggak pakai MT5? Bedanya apa sih MT5 dan MT4 itu sebenarnya sama saja. Hanya saja yang MT5 itu lebih update. Fitur-fiturnya juga lebih lengkap. Tapi yang MT4 itu user friendly. Kita pakai MT4 itu udah cukup banget. Bahkan saya pun lebih familiarnya dengan MT4. Gitu ya. Jadi yang tanya platform trading itu MT4, MT5 sebenarnya sama aja, nggak masalah. Nah, kita bahas. Nanti teman-teman kalau untuk MetaTrader 4 atau MT4 itu bisa di-download di Play Store ya. Kalau yang belum tahu downloadnya bisa download di Play Store karena ini aplikasi umum juga. Nanti yang baru mau login atau mau masuk ke aplikasinya pasti tampilan awalnya seperti ini. Nah, login. Jadi login server dulu. Jadi yang baru mau login ke MT4 itu untuk login ke akun real teman-teman harus buat yang namanya akun trading. Akun trading ini tadi buatnya di broker. Ya, yang belum tahu akun trading ini buatnya di broker. Jadi kita trader ini buat akun trading dulu di broker. Nah, nanti setelah itu baru bisa pakai MT4 untuk melakukan transaksi buy atau sell. Nah, di sini ini adalah server login kita. Banyak yang bingung juga mau pakai server berapa. Servernya itu sesuai dengan yang kita dapat. Setelah kita buat akun trading, nanti kita dapat server, dapat ID, nah nanti login aja di server tersebut. Kalau servernya nggak ada di list ini, itu tinggal di add new server aja. Tinggal diketik servernya, lalu di-scan. Nanti setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Tinggal kita login aja pakai ID akun trading kita dan password. Setelah itu login. Nah, kalau sudah benar, kalau login kita benar, itu tampilannya di pojok kanan bawah, di sini itu ada keterangan koneksinya. Nah, ini koneksinya itu keterangannya akan seperti ini ya. Jadi ada kecepatannya. Sementara kalau login kita gagal itu ada keterangannya invalid login atau invalid. Biasanya seperti itu. Tuh, nah nanti kalau sudah login seperti ini, kita coba bahas platform tradingnya. Biasanya tampilannya paling kiri ini ada namanya Market Watch. Market Watch ini untuk menampilkan pair-pair yang ingin kita tradingkan. Kalau di sini di Market Watch belum ada pair yang ingin kita tradingkan, diklik kanan, pilihnya simbol. Nanti simbol tinggal dipilih aja. Kita mau pair apa? Nah, ini yang tidak saya keluarkan ini adalah exotic pair. Karena saya nggak mungkin trading di pair tersebut. Ya, kita coba lihat ini, kita bahas sekarang spread, yang namanya spread. Kalau tadi teorinya kita lihat langsung di prakteknya. Nah, ini. Nih, lihat nih, di baris ini ya. Ini tuh spread. Spread itu selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Yang paling bawah itu termasuk exotic pair. Bahkan jika dibandingkan dengan pair-pair yang biasa kita tradingkan, itu jaraknya itu hampir 5 kalinya. Bahkan lebih. Nah, ini rata-rata di 20 sampai 30 poin atau 2 sampai 3 pips. Exotic pair itu sampai 500. Bahkan ada yang 1000, bahkan lebih. Nah, ini termasuk exotic pair. Pair-pair seperti ini itu lebih baik dihindari aja. Kita tradingnya di pair-pair yang spreadnya rendah aja. Oke, seperti itu. Nah, lalu di sini ya yang cukup penting juga,
Ini di pojok kiri atas dari chart kita, itu ada tanda panah kecil, itu bisa kita klik untuk menampilkan dan menyembunyikan tampilan eksekusi. Nah, di sini ada harga jual dan harga belinya di sini. Ini. Nah, ini yang kita sebut dengan tick size atau ya ini ticknya, ini harga runningnya. Harga running ini satuan terkecilnya itu biasa kita sebutnya poin. Nah, kalau teman-teman ada lagi yang bingung nih, bedain antara poin dan pips. Kalau misalkan tampilan harganya ditampilkan dengan 5 angka seperti ini, angka paling belakang yang paling atas kecil itu kita sebut dengan poin. Jadi misalkan nih, ini dari 5 naik ke 6, yaitu berarti bergerak 1 poin. Kalau dari 5 naik ke 8 ya berarti bergerak 3 poin. Nah, di depannya yang ini itu nyebutnya pips. 1 pips atau 10 poin. Itu sama aja. Depannya lagi yaitu untuk pipsnya puluhan. Jadi 10 pips, 20 pips. Nah, itu ngitungnya dari sini. Kalau poin berarti ya ini ratusan poin ya. Dari misalkan ini gerak dari 8 ke 9, yaitu berarti geraknya 100 poin. Seperti itu. Lalu, nah ini biasanya tampilan awal akan seperti ini, akan polosan. Jadi kalau teman-teman mau ngasih jarak antara harga running dengan border paling kanan itu ini bisa pakai yang namanya shift end of the chart from the right border. Ini tinggal klik aja nanti ada jaraknya. Jaraknya bisa kita atur juga. Mau seberapa jauh dari border sebelah kanan. Terus mungkin ada yang terkendala geser ke belakang nggak bisa. Nah ini kan nggak bisa geser ke belakang. Itu karena scroll the chart to the end of the tick incoming-nya itu nyala. Ini kita off-kan dulu, baru nanti kita bisa scroll ke belakang. Seperti ini. Oke. Itu biasanya hal-hal sederhana yang mungkin teman-teman yang baru join bingung. Lalu ini juga kita mau skala ngecili chartnya bisa lewat ini, tinggal kita scroll aja. Kita klik, tahan, lalu kita scroll naik atau turun. Seperti itu. Itu untuk fitur-fitur yang biasa digunakan. Lalu di bagian atas juga di sini ada indikator list. Nah, kalau teman-teman yang mau pakai indikator atau setting indikator awal, nah di NS kita pakainya moving average ya. Nyetingnya di sini. Moving average itu masuknya ke indikator trend. Kita juga pakai stochastic oscillator, itu masuknya ke indikator oscillator. Nyetingnya di bagian indikator ini. Nanti kalau sudah teman-teman setting, contohnya ini, saya load template langsung aja. Jadi kalau teman-teman sudah setting tampilan, nah di tampilannya teman-teman rubah nih. Untuk merubah tampilan latar belakang segala macam ya, ini bisa dengan klik kanan properties. Nah nanti bisa dirubah warnanya di sini. Nih. Bisa dirubah warnanya di sini. Nah lalu kalau misalkan teman-teman open chart baru, nah ini kan balik lagi ke tampilan awal. Nggak usah bingung. Tampilan yang tadi, nah yang ini ada fitur paling kanan, itu ada namanya template ya. Kita bisa save template-nya. Di save template, lalu di pair yang baru aja dibuka, itu bisa kita load template, kita open template yang tadi udah kita save, maka akan otomatis terupdate tampilannya. Akan otomatis update ke tampilan yang sudah kita set sebelumnya. Seperti itu.
Nanti kita juga akan coba praktek ya. Kalau ada peluang bagus, saya akan coba entry pakai akun ini. Biar teman-teman semangat juga. Biasanya kalau ada peluang, udah ngantuk-ngantuk jadi semangat lagi. Kalau teori terus, pasti suntuk juga. Nah, saya tahu itu. Ini ya, lalu di sini ada namanya time frame. Nah, kalau ada yang tanya time frame itu apa? Time frame itu zona waktu. Zona waktu untuk menampilkan informasi pergerakan harga. Kalau kita pilihnya di H4, ya satu candlestick ini akan bergerak tiap 4 jam. Kalau H1, ya akan bergeraknya tiap 1 jam. Seperti itu. Ini lalu untuk fitur-fitur umumnya biasanya itu yang paling sering dipakai. Nah, ada lagi nih. Ada lagi pernah ada teman-teman yang terkendala komputernya dipakai mainan anak sehingga nggak sengaja open posisi. Nah, bisa di settingnya di sini, di tools, option. Nah, lalu di bagian trade ini ya, paling bawah itu ada one click trading. Kalau one click tradingnya tidak dicentang, untuk bisa open posisi, ini misalkan nih, saya mau buy, nggak sengaja kepencet buy. Nah, ini ada kolom konfirmasi terlebih dahulu. Kita udah pencet buy, kita harus pencet buy lagi untuk melakukan transaksi. Sementara kalau di tools, option, di trade, one click tradingnya kita centang kolomnya, maka transaksi kita akan otomatis tereksekusi ketika kita langsung pencet buy. Nah, itu harus hati-hati. Jadi saya lebih banyak malam hari ini lebih banyak sharing yang teman-teman pernah curhatkan ke saya, teman-teman yang pernah sharing ke saya kendalanya apa aja. Nah, saya malam hari ini lebih banyak bahas hal-hal tersebut. Itu. Tuh, jadi nah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya lanjut lagi. Ini ya, untuk market watch munculinnya di sini. Kalau saya biasanya tampilannya seperti ini. Jadi lebih lebar. Dari kiri ke kanannya plong. Chart semua. Setelah pair-pair yang mau kita tradingkan kita siapkan di bawah ini. Nah, kita udah open satu persatu, ya udah market watch-nya ditutup aja. Tuh, kita bisa lebih leluasa untuk analisanya. Ini ada yang tanya, MA-nya pakai berapa aja? Kita MA pakai simple moving average 200, 150 dan 24. Seperti itu. Kita pakai akun standar, Bos. Ada Bos Iki. Nah, Bos Iki tanya, kita tradingnya pakai akun standar. Akun saya ini pun akun standar. Seperti ini untuk platform tradingnya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Ini ya, nah ini analisa saya. Ada resisten trendline. Baru banyak garis. Resisten trendline harga turun. Kalau entry sekarang ya udah agak terlambat karena udah turun 1.500 poin. Pas memantul di resisten trendline. Kemarin nih saya share yang tanya Bos Anton salah satu member NS juga ya. Kemarin sempat tanya nih, kalau mau sell enaknya di mana? Bisa di resisten trendline di harga 1961 poin berapa gitu kalau nggak salah saya rekomendasinya. Di area ini saya rekomendasi nih, saya ingat. Rekomendasi sell harga turun. Nah, kalau analisa saya ini masih kuat turun ya. Masih kuat turun, tapi kalau sekarang ya entry jadi kurang bagus.
di gold. Nah, tadi bahas analisa teknikal ya. Analisa teknikal itu analisa yang acuannya ya pergerakan harga di market ini. Kita analisa harganya bergerak naik, turun, lalu kita gambar garis, kita pakai moving average, itu termasuk analisa teknikal. Dan fokusnya ya, kalau saya fokusnya di analisa teknikal ini. Karena dari analisa teknikal itu sudah cukup bagus probabilitasnya untuk bisa mendapat profit. Kita nggak perlu terlalu fokus di analisa fundamental. Ketika ada kalau mau memadukan analisa fundamental ya bisa dipadukan dengan cara ketika akan ada news, kita bisa milih untuk ya tradingnya kita off-kan dulu, dalam artian nggak open posisi yang baru, atau kalau misalkan ada transaksi yang sudah running profit ya kita amankan, bisa dengan menaruh SR plus atau kita take profit dulu, seperti itu ya. Nah, kalau nentuin entry TPSL itu next time kita bahas lagi. Ini kita bahas basic dulu. Kalau nentuin TPSL tentunya kita analisa dulu baru kita nentuin TPSL. Seperti itu ya. Kita coba cari peluang dulu. Sekalian nyoba entry. Kita nyoba entry. Kalau sekarang nih saya bersihin dulu aja biar teman-teman nggak bingung lihatnya. Nah ini sedikit tips juga ya, mungkin ada yang bingung mau lihat daily H4 apa H1 atau M30. Sebenarnya pergerakan harganya itu sama. Kita coba lihat daily. Daily di sini harganya naik. Nah, nih saya kasih tanda warna biru ya. Kita lihat H4. H4 di sini juga pasti akan naik. Nggak mungkin di daily naik, di H4-nya turun. Informasi yang disediakan itu sama, hanya saja pergerakan kalau time frame-nya lebih kecil, itu pergerakan harganya akan lebih detail. Kalau di daily ini dilihat nih, cuman ada 3 buah candlestick. Yang dalam kotak warna biru itu cuman ada 3 candlestick. Sementara di H4 itu informasi yang disediakan tuh lebih lengkap. Oh, ternyata sempat naik turun dulu di area ini ya. Sempat naik turun dulu di area ini, baru akhirnya naik. Nah, kita coba lihat lagi di H1. Pergerakan harganya lebih detail lagi. Oh, naik turunnya ini membentuk pola-pola harga seperti ini misalkan. Nah, ini turun. Kelihatan lebih detail lagi di H1. Yang jelas informasinya yang disediakan ini sama, nggak berbeda. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah paham di sini, beda time frame tapi harganya beda lah, itu kan salah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini pakai RR. Kalau RR yang dimaksud ada risk reward ratio, itu kita rekomendasi minimal itu pakai 1:1. Jangan sampai risk-nya itu lebih besar daripada reward-nya. Oke. Seperti itu. Ya. Belum ada peluang lagi. Nah, sambil kita pantau lah. Sambil kita lanjut dulu ke materi ya. Sambil nunggu peluang yang bagus untuk entry. Nah, itu untuk platform trading ya. Platform trading. Nah, selanjutnya ini menurut saya yang paling penting ini. Slide terakhir ada mindset trading. Untuk yang baru join atau untuk yang sudah join, saya ingatkan lagi, ini mindset trading cukup penting. Jadi di sini poin pertama yaitu realistis. Nah, di trading forex itu baiknya kita realistis. Jangan kita berpikiran yang terlalu muluk-muluk. Jangan
kita berharapnya, karena banyak sekali, saya pun dulu awal-awal pikirannya juga nggak realistis. Banyak sekali yang saya maunya depo $100. 1 bulan kemudian jadi $1.000. Padahal baru mulai trading, padahal nggak tahu caranya analisa, nggak ngerti money management, tapi udah pikirannya, mindsetnya udah profit besar dalam waktu cepat. Apalagi nominalnya nggak realistis, persentase profitnya nggak realistis, apalagi tanpa memperhatikan resikonya. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Kita harus berpikir realistis sebelum terjun ke trading forex. Terus ketika kita sudah terjun, kita harus mengerti resiko. Setiap kali kita melakukan transaksi, kita kalau yang sering saya sharingkan, saya sendiri pun ketika kita mau entry, jangan berpakunya ke profitnya dulu, tapi lihat resikonya dulu. Ini resikonya kita bisa loss berapa dolar sih? Baru lihat, oh potensi profitnya berapa dolar. Nah, kita mau entry nggak? Mau masuk nggak? Mau ambil peluang nggak dari kesempatan itu? Nah, kita mengerti dulu resikonya. Bahkan resiko terburuknya nggak cuman kehilangan sebagian modal, tapi bahkan bisa kehilangan seluruh modal. Nah, yang belum siap untuk kehilangan modal trading ini tadi, ya jangan berharap terlalu tinggi untuk dapat profit yang besar dalam waktu yang cepat. Kita harus benar-benar mengerti resiko. Karena saya rasa mau nggak cuma di trading ya, mau usaha apapun pasti ada resiko. Nggak mungkin nggak ada yang namanya resiko. Seperti itu. Lalu ketika kita sudah bisa berpikir realistis, kita mengerti resikonya, dalam prosesnya ya kita harus sabar dan tenang. Walaupun ini saya tahu untuk yang baru mulai itu pasti kesannya ya kalau ngomong gampang, tapi prakteknya pasti susah. Ya saya tahu itu pasti susah. Harus bisa sabar dan tenang, ini ya perlu proses, harus belajar. Nggak bisa kita entry langsung floating. Saya yakin yang baru mulai floating $1-2 pasti rasanya udah nggak tenang. Apalagi floatingnya floating minus. Sehingga di sini poinnya kita nggak sabar, kita nggak tenang, profit dikit kita close, float minusnya banyak, kita nggak close transaksi. Nah, ini yang berbahaya di sini. Itu kita harus sabar dan tenang selama prosesnya. Lalu ada poin keempat, yaitu meminimalisir kesalahan. Yang namanya trading forex ya, kita kalau mau trading manual ya kita harus belajar. Nggak ada yang namanya bisa trading tanpa belajar, itu menurut saya muluk-muluk juga itu. Kita mau pintar analisa, kita mau bisa trading, kita mau bisa ngerti caranya menempatkan resiko seberapa besar, tapi nggak mau belajar, nggak mau membaca, nggak mau berusaha praktek trading itu seperti apa, ya nggak akan dapat ilmunya juga. Karena kalau belajar teori-teori terus tanpa praktek, begitu praktek saya rasa pasti poin-poin apalagi di sabar dan tenang ini ya, itu pasti susah untuk dipraktekkan. Apalagi kalau kelamaan di akun demo kita balance-nya coba praktek pakai yang 1 juta USD misalkan, atau 10.000 USD. Begitu akun real kita nyoba yang dengan 100 USD, floating $1, $2 udah bingung. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih nggak saya rekomendasikan juga terlalu lama belajar di akun demo. Tuh kurang bagus juga. Jadi akun demo itu untuk belajar, oh buy seperti ini, oh sell seperti ini, oh platformnya seperti ini. Kalau mau dapat feel-nya di
trading manual ya kita harus belajar praktek langsung tadi. Seperti itu. Nah, itu dia untuk materi yang bisa saya sharingkan malam hari ini untuk yang teman-teman mungkin baru mulai atau baru mau mulai. Nah, seperti itu mungkin bisa memberikan gambaran. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita sambil nunggu pertanyaan, sambil saya coba nyari peluang ya. Atau ada teman-teman ada ini enggak, ada rekomendasi atau saran enggak? Teman-teman lihat peluang nih, teman-teman rasa bagus peluangnya untuk entry lah. Mungkin bisa coba sharing, coba dianalisa bareng, siapa tahu bisa entry bareng. Jadi saya juga entry. Ya mohon maaf, tadi ada gangguan teknis bentar. Kita lanjut lagi ya. Kita coba bahas, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari teman-teman. Nah ini pertanyaan bagus nih, tanya leverage. Leverage kalau saya rekomendasi 1:200 saja atau 1:100 nggak masalah. Nggak usah pakai leverage terlalu besar. Apalagi yang baru mulai trading, leverage-nya terlalu besar, nanti efeknya apa? Efeknya nggak bisa ngontrol dari volume tradingnya. Entry yang terlalu besar, lot-nya terlalu besar, atau jumlah transaksinya terlalu banyak, nah itu kan nggak kurang bagus. Seperti itu. Nah, ini ada Euro USD. Nah, coba lihat Euro USD. Kita lihat. Nah, kalau Euro USD kemarin ini hampir kena stop loss sih saya ini. Karena kemarin analisanya sebenarnya ini masih sesuai analisa. Jadi ada pattern tertentu. Kalau memang teman-teman memperhatikan outlook yang saya share di hari Senin, ini pergerakan harganya masih sesuai outlook yang saya share. Jadi harga naik dulu, ini masih ada gambar garisnya. Harga potensi naik dulu ke sini, baru ini dia akan ada potensi akan turun. Kalau sekarang udah agak telat sih untuk entry. Udah running sekitar 150 poin ya dari resisten ini yang saya tandai di 1.21989. Kalau Euro USD saya belum ada peluang entry juga. USD CHF juga kurang bagus menurut saya. Karena ini market memang belakangan ini ya terlalu banyak sideways. Pergerakannya range-nya kecil-kecil lalu geraknya pelan-pelan. Jadi kayak merambat gitu pergerakan harganya. Kita manfaatkan peluang di sini. Kalau teman-teman lihat juga ada support resisten juga di sini. Ini sebelum lanjut turun ada potensi harga akan naik dulu sih. 500 poin. Ini kalau mau ngambil pendek bagus juga ini. Saya nyoba entry lot kecil aja 0,02. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum pernah trading, baru mau trading, cara entry-nya seperti ini. Kalau saya one click trading, jadi tinggal saya klik buy. Nah, dia akan tereksekusi. Nanti akan ada keterangan eksekusinya. Kita buy berapa, di eksekusinya di harga berapa, ini ada keterangannya. Nah, tadi yang saya maksud spread mempengaruhi running profit itu seperti ini. Coba kita lihat di time frame kecil. Nah, di sini kan kelihatan ada harga yang bawah ini untuk
harga jual, sementara yang atas ini untuk harga beli. Di sini ada selisih harga jual dan harga beli, ini spread. Nah, untuk bisa profit, kalau kita eksekusinya di atas ini, nah, kita eksekusi di atas ini kan, yang harga jual ini, yang garis bawah ini, itu harus melewati harga kita OP, baru kita akan memperoleh profit. Kalau harga tidak melewati harga kita OP, kita nggak akan profit. Kita pasti akan loss. Kita coba lihat transaksinya. Nah, kita praktek ini, minus 1,8 dolar. Jadi minus $2. Transaksi akan seperti ini. Profitnya itu ketika yang harga jual ini, yang garis bawah ini melewati harga kita OP, itu baru akan transaksinya profit. Kalau belum ya belum akan profit. Seperti itu. Ini akun kita coba untuk praktek ya. Saya buka di time frame M5, time frame kecil itu biar kelihatan selisih antara harga jual dan harga belinya. Tapi kalau pantau biasanya saya cukup di M30. Ini kalau mau TP-nya pendek aja. Di area pakai 300 poin aja. Karena ini sekali lagi ini peluangnya nggak begitu bagus, cuman saya sekalian nyoba praktek, ada peluang yang bisa diambil, tapi terlambat. Nah, ini tips buat teman-teman juga. Kalau misalkan entry point yang bagus itu ketika harga berada di support sini. Ini. Kalau udah dia naik, ketinggalan peluang, ya lebih baik jangan dipaksakan. Nah, tadi poin sabar dan tenang. Kita harus sabar dan tenang. Jangan terburu-buru, wah ketinggalan peluang nih. Teman-teman lihat masih potensi naik nih. Lalu maksa entry di sini, maksa entry buy. Nah, ini nggak bagus. Hal-hal seperti ini lebih baik dihindari. Karena telat entry, kalau kita ukur di sini telat entry-nya 400 poin, itu cukup besar, bukan jarak yang kecil. Kalau jarak telat entry-nya cuma 10-20 poin itu masih nggak apa-apa. Kita mau nyoba, kita mau langsung masuk ke market itu nggak masalah. Tapi kalau telat entry-nya sampai ratusan poin, bahkan 400 poin seperti ini, itu sebenarnya kurang bagus. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk TP-nya itu sebenarnya tinggal kita bisa kita input di sini. Kan ada kolom SL, ada kolom TP, ini bisa kita input. Input manual. Nah, jadi kita input manual di sini. Di sini ada fitur yang bisa membantu kita mau berapa poin, mau 220 poin jaraknya atau mau berapa poin kita bisa input. Ini lalu kita bisa juga dengan menggeser garis OP kita geser ke atas itu untuk target TP-nya. Nah, ini kan ada di pojok kiri dari garis merah itu ada keterangan TP, terus ada keterangan berapa dolar, ada keterangan berapa pips. Nah, jadi keterangannya lengkap. Kita tarik garis SL-nya, itu ada keterangannya juga. Nah, ada keterangannya SL, minus berapa dolar, lalu minusnya berapa poin. Nah, ini. Saya naruh di sini aja, pakai 1:1 aja TPSL-nya. Seperti ini ya, kita lihat aja nanti kena TP atau kena stop loss. Oh iya, ini Bos Anton bantu jawab harga jual yang bawah ya. Saya kalau ngomongnya terus-terusan kadang ada ngeblank ya, lupa namanya karena di trading forex ini ya banyak istilah juga. Oke, seperti itu
Untuk mungkin materi sama pembahasan malam hari ini, kita udah kenal basicnya, kita coba praktek buy sell-nya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum malam hari ini kita akhiri. Nanti kita bisa lanjut analisa atau lanjut materi next week-nya. Kita materi kemarin banyak teman-teman yang ingin bahas Fibonacci. Jadi minggu depan saya usahakan bisa sharing untuk Fibonacci ya, pemakaiannya seperti apa, tipsnya seperti apa. Untuk malam hari ini kita topiknya mengenal dunia trading. Jadi yang mau mengenal mungkin ada poin-poin yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, silahkan disampaikan sambil nunggu buy gold saya profit. Silakan disampaikan. Oke, ini karena tidak ada pertanyaan juga. Kalau begitu malam hari ini saya tutup dulu sharing online Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan join online Zoom meeting kali ini. Yang baru ketemu saya, salam kenal. Saya nggak hafal ya siapa yang baru-baru join di sini. Jujur saya nggak hafal nih siapa aja. Tapi kalau yang udah sering join, saya masih ingat nama-namanya. Ada nih Bos Anton, Bos Dwi Kuncoro, Bos Ganis, Bos Eri, Bos Krista, Bos Suki. Nah ini saya masih ingat, tapi yang baru-baru join, ya saya ucapkan salam kenal. Nah, nanti kalau mau sharing lagi, kita lanjut next week, kita bisa sharing di grup trading bareng NS. Seperti itu untuk malam hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang baru mau mengenal dunia trading. Itu karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya akhiri dulu. Terima kasih banyak. Semoga running buy ini profit dan bisa tidur nyenyak malam hari ini. Jadi rekomendasi kalau udah running profit sebelum tidur bisa di take profit manual ya. Oke, kalau begitu selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Sekian dan terima kasih. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun.